Jadi kita akan ngambil kesimpulannya aja dari contoh yang langsung saya kasih ya. Oke, misalnya saya punya empat. Enggak. Dah, oke. In action. Mau dilengkapin. Oke, sekarang lihat yang sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri kasih nama apa namanya? N. Kenapa N? 4. Karena 4 katanya. N karena N itu artinya normal. Normal itu berarti dia lurus-lurus aja, flat ya. N terus di sebelah C-nya ada 4. Karena dia nggak ada rangka, berarti dia anak. Makanya N butana. Yang sebelah kanan 2 metil propana. Buat yang masih haho-haho, nyusul belajar ya. Ini bukan lagi waktunya belajar kata nama. Ini kita udah masuk ke isomer. Oke, sekarang hitung jumlah C-nya berapa, H-nya berapa yang sebelah kiri. C4, H-nya 10. Yang ini H-nya berapa? 10 juga. Oke, lihat, mereka punya rumus molekul yang sama, yaitu sama-sama C-nya 4 dan H-nya 10. Sedangkan rumus ini namanya apa? Rantai karbon itu apa? Ini namanya apa mereka? Karbon rantai. Ini namanya rumus molekul. Ini namanya apa? Apa namanya? Rumus struktur ya. Ini rumus molekul, ini rumus struktur. Harus ingat, kemarin di ikatan kimia udah saya jelasin bedanya. Oke, rumus molekulnya tuh sama-sama harus berjumlah C-nya 4, H-nya 10. Tapi bentuk rumus strukturnya berbeda. Berarti kesimpulannya isomer itu apa? Rumus molekulnya sama. Ya, rumus strukturnya beda. Jadi kalau kalian bikin bentuk-bentuk rumus struktur, namanya masih sama, berarti dia bukan kategori isomer ya. Rumus struktur berbeda. Dengerin, kalau lagi dijelasin dengerin kalimat yang keluar dari mulut saya. Rumus strukturnya beda, namanya sama, berarti mereka bukan isomer. Tapi rumus struktur beda, namanya beda, rumus molekulnya sama, berarti mereka adalah isomer. Ya, tadi kalau bukan isomer apa? Namanya sama, rumusnya sama, rumus molekuler sama, dia bukan isomer. Jadi yang boleh sama cuma siapanya? Cuma rumus molekulnya aja. Pokoknya kalau yang lainnya masih sama, berarti bukan isomer. Isomer itu yang sama cuma boleh molekulnya. Ya, oke, kita langsung ke pembagian isomer. Dibuka buku paketnya. Karena di buku paket ada. Paketnya mana, Bu? Hah? Paket. Ini, Bu. Ini. Emang ada berapa? Satu. Emang itu doang gimana? Ada yang 32 SMA. Kecuali Prabu beda sekolah. Carilah di daftar isi, Bagas. Apa gunanya buku penciptakan
ada berapa jenis isomernya? 4. Oh ada dua. Dua bu, sama ruang sama struktur. Dua bu. Ibu 2. 1, Itu 2, kategori. Ya, ada 5. ada 5 ya. Jenis isomernya ada 5. Kalau yang di depannya itu namanya kategorinya. Kategorinya ada 2, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Sesuai namanya, isomer struktur berarti dia mainan rumus struktur, yang dimainin rumus strukturnya. Kalau isomer ruang, dia bikin seperti bangun ruang, bedanya nggak punya sisi. Kalau di matematika ibaratnya kita mainan rusuk-rusuknya doang. Ya, isomer struktur terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Yang pertama, isomer Rangka. isomer rangka, nama lainnya adalah isomer rantai ya. Jadi dia mainannya mainan rantainya, yang tadi nyebut ini rantai karbon, ini maksudnya dia mainan rantainya, dia pindah-pindahin tuh. Berarti isomer rangka itu ngapain? Rangka berarti diapain? Diapain? Rangka. Rangka itu dibentuk Rantai. Isomer rangka itu adalah mengubah susunan C. Mengubah susunan C-nya. Contohnya yang udah saya kasih contoh. Dari bentuknya butana, dari bentuknya lurus menjadi punya cabang, atau kita potong menjadi prop, menjadi 3. Itu namanya adalah isomer rangka. Mengubah susunan C yang tadinya lurus menjadi ada cabangnya. Sekarang yang kedua namanya isomer apa? Posisi. Isomer posisi. Dari namanya udah jelas, posisi berarti ngapain? Berarti dia bukan mengubah posisi, dia hanya menggeser letaknya rangka atau cabang. Kalau mengubah tuh yang tadi rangkap 2 jadi rangkap 3, itu namanya mengubah. Tapi kalau ini cuma geser, rangkapnya nggak boleh berubah. Kalau dia rangkap 2 tetap rangkap 2. Kalau dia rangkap 3 tetap rangkap 3. Kalau dia ikatannya tunggal tetap tunggal, cuma digeser-geser doang. Oke, kemudian yang ketiga, isomer fungsi. Isomer fungsi ngapain? Emang situ nggak ada penjelasannya? Isomer fungsi mengubah fungsi, Asik. mengubah gugus. Oh. salah. Isomer fungsi itu mengubah gugus. Gugus itu apa? Gugus itu adalah jenis hidrokarbon. Contoh, tadinya dia alkana, bisa diubah jadi apa? Gak bisa lah, rumus alkana sama alkena beda. Rumusnya gak boleh beda, rumus molekul harus sama. Kalau C-nya 4, C-nya harus 4. Kalau hanya 10, H-nya juga harus 10. Kalau kalian mengubah alkana jadi alkena, H-nya berkurang, jadi cuma 8. Itu gak boleh, rumus molekul harus sama. Berarti kalau mau pakai isomer fungsi, cari yang rumusnya sama. Siapa sama siapa? Iya, alkena sama sikloalkana. Kalau alkuna sama sikloalkena. Lihat yang rumus molekulnya sama. Kalau rumus molekulnya sama, dia masuk ke dalam isomer fungsi. Bentuknya mau dibikin rantai terbuka ataupun rantai tertutup, masih masuk kategori isomer. Kemudian yang isomer ruang, ada siapa sama siapa? Geometri dan juga optis. Isomer
geometri dan isomer ya optis atau optik sama aja ya. Yang isomer geometri dia punya syaratnya apa? Harus punya rangkap 2. Rangkap 2 itu siapa? Alkena. Isomer optik nggak kita pelajarin, kita skip ya. Kalian berarti cuma punya berapa jenis isomer? 4. Yang kelimanya nggak kita pelajarin. Mau pelajarin? Isomer optik udah tingkat kuliah ya. Dia gabungnya sama kimia fisika atau kimia analitik. Ada hitungannya mau. Kan kalau udah belajar dari sekarang kita kuliah tinggal. Oke, kita ke contoh yang pertama. Kita langsung ke contoh ya. Contoh yang saya berikan bukan berdasarkan isomer, tapi berdasarkan jenis hidrokarbon. Jenis hidrokarbon ada berapa? Ya ilahnya ribet konten Bu, biar belajar Bu. Miss aturin. Ada berapa jenis hidrokarbon? Hidrokarbon. Apa aja kalau 6? Oke, pada dasarnya kalau ditanya jenis hidrokarbon dia ada 2, yaitu rantai terbuka dan rantai tertutup. Tapi yang rantai tertutup itu adalah bentuk turunan dari rantai terbuka. Ya, jadi rantai tertutup tidak akan ada jika rantai terbuka tidak ada. Jadi pada intinya berarti ada berapa jenis hidrokarbon? 1. Tadi kan saya bilang yang rantai tertutup turunan dari rantai terbuka. Berarti jenis hidrokarbon yang utama ada berapa? 1, 3. Rantai terbuka ada berapa totalnya? 3. Kalau cuma 1 belajarnya cuma rantai terbuka doang, tapi nggak belajar jenisnya, berarti dia cuma 1. Nggak bisa diapa-apain kalau cuma sebiji mah. Kita kan mau belajar, berarti ada 3. Berarti utamanya rantai hidrokarbon itu 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Kenapa sikloalkana nggak masuk? Lihat dari namanya, sikloalkana. Dia kategori anak, kategori ikatan tunggal, cuma berbentuk siklo. Begitupun dengan sikloalkena. Kenapa si sikloalkena tidak tergolong hidrokarbon inti atau jenis hidrokarbon? Dari namanya sikloalkena. Alkena udah ada alkena. Siklonya nandain kalau dia rantai tertutup. Udah gitu doang. Jadi mereka bukan ciri khas sendiri. Ciri khas yang menandakan hidrokarbon cuma 3. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Kita belajar berdasarkan jenis itu. Kita mulai dari yang pertama, berarti siapa? Alkana. Alkana kita pakai contohnya tadi sudah C4, berarti kita pakai C5. C5 hanya berapa berarti kalau alkana? 12. Kalau masih ada yang nggak tahu 12 dari mana, lihat rumus alkana. Rumus alkana CnH2n plus 2 berarti 2n, n-nya 5. 2 kali n 2 kali 5 10 tambah 2. Oke, langkah pertama pertanyaan si soal ini adalah berapa jumlah isomernya? Berapa jumlah isomernya? Oke, kalau ditanya ada berapa jumlah isomernya, kita harus gambarin satu-satu. Tadi C4H10 cuma punya 2 isomernya. Itu yang saya gambarin di ujung. Berarti kalau mau bikin isomer, langkah pertama kalian harus bikin apa? Bikin C-nya dulu, bikin C apa?
Iya, rantai. C itu rantai. Rantai apa? Terbuka. Iya, rantai karbon. Tapi rantai karbonnya tuh rantai apa? Terbuka bu. Terbuka, Bu. Iya, rantai terbuka karbon tuh dengan jelas. Tapi apa? Rantai C5 secara umum. Astagfirullah. Lihat yang udah saya gambarin. Berbeda. Secara normal gambarinnya. Gambarin tuh dengan tadi kalian sebutin rantai karbon, C5, alkana. Apapun jenisnya gambarin dulu dia secara normal. Normal itu apa tadi? Lurus, gak ada cabang. Bikin lurus. C-nya ada 5. Dah, beres. Oke, selama saya menjelaskan bab ini, kalau saya tidak menuliskan haknya, kayak di contoh yang sana, nggak usah bingung. Kalian sudah bisa menentukan sendiri. Tadi saya sudah bilang, hari ini bukan waktunya kita belajar melengkapi hidrogen kayak kemarin. Hari ini kita udah naik level up belajar isomer. Udah mulai ngeflip. Ganti mereka posisinya mau jadi C berapa. Kalau kalian melibatkan hidrogen, bakal pusing. Jadi nggak usah melibatkan hidrogen. Kalau saya gambarin kayak gini, kalian udah tahu kan? Kalau di sini berarti CH berapa? 3. Kalau yang tengah 2. Ini 2. Ini 3. Oke, kalau setiap rantai saya tanya ini H berapa waktu kita habis cuma buat melengkapi hidrogen. Makanya kita belajar cepat hari ini, gak usah mikirin hidrogennya, kita fokus ke karbonnya ya. Oke, jumlah C-nya 5 berderet secara normal, berarti namanya pentana. Oke, sekarang alkana itu punya nggak isomer geometri? Alkana punya nggak isomer geometri? Enggak, kenapa? Karena nggak ada rangkap 2. Karena geometri hanya dimiliki oleh rangkap 2. Isomer alkana punya nggak isomer alkana punya nggak isomer fungsi? Punya kayaknya bu. Punya atau enggak? Punya kayaknya bu. Kenapa enggak? Ada nggak rumus yang kayak alkana? Kalau tadi kan si alkena rumusnya sama kayak siapa? Sikloalkana. Kalau alkana rumusnya sama kayak siapa? Nggak ada. Berarti dia nggak punya isomer fungsi. Kita pangkas lagi, naik lagi. Isomer rangkap. Isomer posisi. Dia punya nggak isomer posisi? Kenapa enggak? Nggak ada rangkap. Punya dong. Lihat pengertian isomer posisi. Menggeser rangkap atau cabang. Emang alkana nggak boleh punya cabang? Boleh kan? Kalau punya rangkap dia boleh nggak? Enggak dong. Kan dia alkana. Alkana ikatan apa? Tunggal. Dia cuma boleh ikatannya tunggal. Oke, berarti setelah normal kayak gini kita apain? Bikin cabang diapain? Lihat contohnya. Tadi dia adalah 4 butana, kemudian jadi ada cabang 1 jadi propana. Ini berarti jadi berapa? Butana. Jadiin cabang berarti jadi. Kalau mau jadiin cabang harus kita apain nih rantai utamanya? Pindahin kemana? Ini dipindahin ke sini. Diapain? Dipotong bahasanya ya. Dipotong berapa dulu? Kita potong 1 C. Kita potong C yang paling ujung. Berarti rantai utamanya tinggal berapa? 4. Bikin C4 berderet. Yang 1 kita taruh mana? Sini. Taruh mana? C nomor berapa? Paling ujung katanya. Sini. Kan nggak bisa, kenapa? Kenapa nggak bisa? Kalau saya taruh sini kenapa nggak bisa? Namanya jadi apa? Jadi apa namanya? Gatel gas.
Sama kayak pentana yang di atas, bedanya dia bengkok ya, sama aja dia rantai utama. Ingat, cabang nggak boleh ada di C ujung. Cabang hanya boleh ada di C yang tengah. Berarti C yang ini kita pindahin kemana? Kedua. Kedua tuh yang mana? Yang kiri. Kanan kiri. Kanan lebih baik. Kanan, saya taruh kanan C. Berarti namanya jadi apa? Dua metil butana. Nah, kalau saya pakai jenis isomer posisi, saya geser C-nya ke yang sini, bisa nggak? Bisa. Namanya jadi apa? Betul, pinter Adit. Kalau saya geser C-nya ke sini, berarti namain C-nya dari sebelah kiri. Kalau tadi dari sebelah kanan, tapi namanya tetap sama. Ingat tadi saya jelasin di awal. Kalau namanya sama, meskipun gambar strukturnya beda, bukan tergolong isomer. Isomer semuanya harus beda, kecuali rumus molekul. Kalian percaya nggak mereka sama rumus molekulnya? Kalau nggak percaya, coba lengkapin H-nya. Tapi hitung sendiri. Bener nggak H-nya jumlahnya 12? Ini berapa di sini? 3 tambah 2 tambah berapa tuh? Berapa? 3 tambah 2 tambah 1? Kan dapat jumlah aja pasti salah. 6 tambah di sini? 8. Tambah di sini? Nah, lanjut diapain lagi? Diapain lagi? Diapain lagi? Dibandingin. Bikin. Iya Bu, isomer Bu. Isomer yang kenapa? Dibandingin isomer. Karena yang sama. Ini masih bisa kita bikin lagi nggak maksudnya? Bisa. Bisa, diapain lagi? Dipotong lagi jadi berapa? Dipotong lagi jadi 3. Tuh 2, 3. Tadi ada 1 C di nomor 2. Yang satunya dikemanain? Nih, berapa namanya? 2,2. Oke, kalau saya ganti lagi, saya potong lagi nih yang sebelah sini, saya potong. Salah. Saya potong nih yang ini nih, saya pindahin ke sini dah. Bisa nggak? Bisa. Apa namanya? Kayak gitu boleh. Boleh aja lah, suka-suka hidrokarbon, dia mah bisa kemana aja. Gini. 2 metil. Cabang pertama. 2 metil butana. 2 metil butana. Rantai utamanya yang mana? Dari atas. Dari atas, kiri, bawah. Cabangnya yang ini. Sama aja ya, cabang ini ada di C nomor 2. Jadi namanya sama kayak yang itu yang di sana, yang 2 metil butana. Jadi nggak bisa. Masih bisa lagi nggak kita bikin? Kalian harus tahu sampai mana ciri kalian sudah berhenti atau belum. Dari mana coba? Coba bayangin. Dari pentana, dari 5, kalian potong 1 menjadi but, kalian potong 1 menjadi prop. Kalau kalian potong 1 lagi menjadi add. Saya mau tanya, bayangin kalau rantai karbon add cuma 2 biji.
Jumlah C kita harus berapa? 12. 4. Jumlah C 5. harus 5. Yang 3 bijinya kita jadiin cabang. Pakai logika, cabang lebih banyak dari rantai utama. Bisa nggak? Nggak bisa. Bayangin ada pohon, rantingnya lebih panjang daripada batang utamanya. Batang utamanya cuma segede kelingking, rantainya sampai kemana-mana. Rantingnya bisa nggak? Nggak bisa. Berarti batas kalian harus tahu batas kalian berhenti sampai prop. Ya, semuanya alkana, alkena, alkuna kalian harus berhenti di prop. Ya, kalau sudah di prop tandanya kalian sudah selesai. Berarti nggak ada lagi. Berarti berapa total isomernya? 3. Berapa? 3. Total isomernya ada 3. Udah lanjut. Kita berpusing-pusing rianya soalnya di alkuna. Kita lanjut dulu ke alkena. Oke, alkena adalah jenis hidrokarbon yang punya isomer paling banyak jenisnya, bukan jumlahnya, paling banyak jenisnya. Alkena dia punya semua isomer kecuali optik, karena kita nggak belajar optik. Berarti ada berapa jumlah isomernya alkena? Ada 4. Di sini kita pakai C yang pendek aja. Saya punya C4, H berapa berarti? Kalau alkena 8. Langkah pertama ngapain? Bikin normal, bikin C4 secara normal. Rangkapnya mau taruh di mana? Bawah. Sini. Rangkap. Di kiri ya. Biasain taruhnya normal dulu di paling kiri atau paling kanan, jangan di tengah. Oke, kalau udah ini namanya apa? 1 butena. Dah. Kenapa 1 katanya? 1 dari mana? 1 adalah letak rangkapnya. Lihat, rangkap diapit sama C nomor berapa sama berapa? C nomor 1 dan 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Kalau rangkap diapit sama C, pilih C yang angkanya kecil. Berarti kalau C diapit sama nomor 2 dan 3, dia berarti C-nya rangkapnya di nomor 2. Habis dari 1 butena kita ke isomer apa maunya? Fungsi. Yang paling gampang. Paling gampang posisi ya, cuma ngegeser rangkap. Geser rangkapnya yang tadinya di nomor 1 jadi ke nomor berapa? 2. Oke, ini namanya apa berarti? 2 butena. Dah, habis dari sini mau kemana? Mana aja. Rangka dulu. Rangka mengubah susunan C. Kalau mau ke isomer rangka harus ngapain? Motong. Mana yang kita potong? C ujung. C ujung. C ujung dari yang mana? Butena 1 apa 2? 1. Pinter Adit. 1 ya. Kita bikin C utamanya dulu. Letak rangkapnya. Dipotong 1. Kemanain? Bawah mana? Biasain sebutin ke bawah C berapa? C2. Apa namanya jadinya? Propena. Nomor rangkap, jangan lupa. Satu propena, Bu. 1 propena. Oh iya, satunya. Habis itu diapain lagi? Udah, Bu. Habis cari lagi. Udah apa belum? Posisi. Maksudnya di isomer rangka. Udah. Tahu batas sudahnya dari mana? Prop. Kita sudah berhenti di prop. Kita sudah isomer posisi rangka. Sekarang masuk isomer fungsi. Isomer fungsi merubah jenis hidrokarbon. Tadi dia jenis apa nih? Jenis apa? Alkena. Kenapa pada diem? Masih ada tulisannya loh. Alkena. Jenis alkena. Tadi alkena rumusnya 1
sama kayak siapa? Sikloalkana. Alkana tuh ikatannya apa? Ikatannya C. Namanya di hidrokarbon. 4 Ikatannya apa maksudnya? Tunggal, rangkap dua, apa rangkap dua? Tunggal. Sikloalkana, tunggal. Siklo apa siklo? Tertutup. Berarti bikin tertutup C4 berarti segi berapa? Segi 4. Sini deh, segi 4. Bikin segi 4. Oke, sikloalkana apa sikloalkena? Sikloalkana. Perlu nambahin ikatan rangkap? Gak usah. Abis itu kita nambahin apa di sini? Nambahin H. Kalau mau nambahin silahkan nambahin. Gak usah nambahin apa-apa. Ingat tadi kita mau bikin C-nya berapa? 4. C4 H8. Udah, ini udah C4, udah H8. Kalau nggak percaya lengkapin aja. H2 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 8 jadinya. Oke, namanya apa namanya? C-nya 4, depannya apa? But. Karena dia siklo, kasih depannya siklobutana namanya. Siklobutana, ini A ya. Siklobutana. Habis dari siklobutana diapain? Udah selesai Bu, udah 4. Udah 4-4-nya ada Bu. Belum beres. Kan yang satu yang Bentuk siklo paling rendah apa? oh, Tadi saya bilang paling rendah apa? geometri belum ya? Geometri. Prop. Dia masih but. Segi 4, bawahnya segi berapa? Segi 3. Tuh. Bikin segi 3. Tadi jumlah kita C-nya harus berapa? Ini baru 3. Satunya taruh mana? Sini ya. Boleh taruh di C sini, boleh taruh di C sini, boleh taruh di C sini, bebas. Karena namanya bakal sama aja. Apa? Cabangnya dulu. Oh iya. Kalau rantai terbuka ngasih cabang karena dia ada C ujung atau dia ada CH3, maka ngasih nomor rantai harus dari yang terdekat sama cabang. Rantai tertutup juga sama, ngasih nomor C dari yang paling terdekat sama cabang. Bedanya, kalau rantai terbuka tadi cabang nggak boleh ada di C mana? Ujung. Kalau rantai tertutup boleh di paling ujung. Berarti ngasih nomor C1 dari mana? Dari ujung, dari yang ada cabangnya. Berarti namanya apa? 1. Cabangnya dulu apa? Nih, ini metil ya. Kalau C1 metil sikloropana. Dan bisa? Ada lagi nggak? Kalau C yang ini saya taruh di sini. Sama-sama siapa? Iya, sama 1 metil. Bedanya ngasih nomor satunya dari C yang kanan. Jadi nomor 1 nggak harus C yang di atas. Ada lagi? Abis segi 3 bawahnya ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Nah, kita udah sampai di siklofungsi, isomer fungsi. Kita turun lagi ke isomer apa? Isomer geometri. Isomer geometri paling spesial. Dia ada 2 jenis, yaitu ya, cis dan trans. Ini yang bimbel di luar harusnya udah bisa ya. Oke, kita belajar bedanya cis dan trans. Trans. Oke, cis sesuai namanya cis, kayak lagi foto cis, senyum. Berarti gambar atau ciri khas gambar hidrokarbonnya harus kayak gitu. Kemarin saya udah bilang, setiap bengkokan ada siapa? C. Ada C. Kalau trans bentuknya adalah ke bawah, serong. Ya.
Itu ciri khasnya mereka. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kita ganti sekarang. Ingat, cis sama trans atau isomer geometri cuma dimiliki nama siapa? Alkena. Kenapa cuma boleh dimiliki sama alkena? Lihat yang di tengah sini. Yang di tengah sini adalah rangkap 2. Tadi setiap belokan ada siapa? C. Ada C. Saya ganti nih C-nya. Kemudian ini juga sama. Setiap di sini ada rangkapnya. Ini C. Kemudian ini C. Sekarang kita mulai ubah, mau dari 1 butena apa 2 butena? 1 butena. Maju gitu, maju dong. 2 kan di tengah-tengah tuh. Maju saya di 2 butena enggak sih? Mau 1 butena apa 2 butena? 2 butena. Kenapa 2 butena? Karena 1 butena. Ya Allah, kasihan si Denis sampai Danis udah ngomong. Nah, rangkapnya ada di tengah enggak sih? Gimana ya? 1 apa 2? 2 kan rangkapnya di tengah. 2 Bu. 2 Kenapa nggak 1? rangkapnya di tengah, Bu. Enggak tahu. Kenapa kalian mau ngubah 1 butena atau 2 butena? 2. Kecis sama trans. 2. Yang sama aja Bu, 1 butena aja. Ikatannya rangkap 2. Ini kan juga rangkap 2 dua-duanya. 1 butena Bu berarti Bu. Karena itu rangkapnya di tengah, Bu. Dudut. 1 ya, coba kita ubah dari yang 1 dulu biar kalian tahu alasannya kenapa nanti kita harus pakai yang di tengah. Kita lihat dulu yang 1 butena. Lihat 1 butena. Apalin bentuknya 1 butena. Udah apa belum? Udah. Sekarang masuk ke cis. Lihat. Rangkapnya di 1 butena diapit oleh C nomor berapa dan berapa? 1 sama 2. 1 dan 2. Artinya C yang di sini adalah C nomor 1 dan C nomor 2. Sekarang saya tanya, di sebelah kirinya C nomor 1 masih ada siapa? C. Sebelah kirinya nomor 1, C nomor 1 masih ada siapa? C4. CH3. Kenapa C3? Lihat bentuknya 1 butena. Lihat C nomor 1. Di sebelah kiri C nomor 1 masih ada siapa? Garis siapa? C4, Bu. Gak ada siapa-siapa, berarti siapa? H. CH. H. Astagfirullah. H. Ya Bu. Dia tangannya berberapa? 2. Berarti 2 lagi siapa? Kan tadi saya bilang kalau nggak saya tulis berarti sebenarnya di sebelah kirinya dia nih ada siapa? Karena tangannya C harus 4. Berarti lihat C di 1 butena dulu deh, nggak usah kecis dulu. Di 1 butena sebelah kirinya C nomor 1 ada siapa? Sejumlah berapa? 2. Berarti gambarin 1 ke atas yaitu H, 1 ke bawah H. Sekarang lihat C nomor 2. Sebelah kanannya C nomor 2 masih ada siapa? C3. C3. Iya, benar. Sebelah kanannya C nomor 2. Gak usah dicebutin sama hanya. Sebelah C nomor 2 ada siapa? Berapa jumlahnya? 2. Gambarinnya nempel. Kalau kalian tanya, Bu, kenapa H yang di C nomor 1 gambarinnya ke atas sama ke bawah? Lihat, tangan C harus berapa? 4. Kalau saya gambarinnya nempel, berarti gambarnya kayak gini. Benar apa salah? Benar. Salah ya. Hidrogen gak boleh punya 2 tangan. Hidrogen cuma boleh punya 1 tangan. Berarti 1 tangannya lagi kemana? Bawah. Ke bawah. Nih alasannya kenapa C yang sebelah sit atau nomor 1 saya gambarin hanya ke atas dan hanya ke bawah. Karena pada aslinya hanya yang 1 ke kiri, yang 1 ke bawah. Sekarang lihat C yang nomor 2. Dia masih punya 2 C. Makanya saya gambarin nempel. Kenapa nempel? Karena lihat dia nyambung, ada tanda ikatannya. Sekarang lihat, berarti yang ke atas ini siapa? H, betul. Karena tangan C harus 4. Yang 2 dipakai berikatan sama C1, yang 1 dipakai berikatan sama C3,
Yang satunya pasti H. Lihat, tadi ciri khas cheese apa? Senyum. Ciri khas cheese adalah senyum atau sama-sama ke bawah. Jadi yang samanya harus sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Sekarang lihat, kalau bentuk yang tadi kita bikin dari satu butena, yang samanya ada berapa titik? Yang samanya ada berapa titik? Dua. Dua. Sama apanya, Bu? Yang sama. Sama kayak gimana? Yang sama. Sama maksudnya? Ada, Bu. Lihat yang gambar cheese yang sama, titik yang sama. Tiga, Bu. Ada 3. Siapa aja? Hahaha. H yang ada di C1 dan H yang ada di C2. Lihat nih, yang samanya ada 3. Ini nggak boleh kalau di cheese trans. Nggak boleh di isomer geometri. Syarat isomer geometri yang sama harus sama-sama di atas atau sama-sama. Itu kalau cheese. Kalau trans harus samanya serong begini atau kebalikannya, serong ke kanan. Kalau ini yang sama, lihat di sebelah kiri sama-sama nih. Ini sama-sama, nggak boleh. Kalau yang sama, Sama gini, Bu. ya kalau cheese harus sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Jadi dia yang sama nggak boleh sama-sama di kanan atau sama-sama di kiri. Misalnya Bu, yang sama contoh ya, ini saya ganti C. Nih lihat, ini kalian lihat Bu, dia ada yang sama Bu. Tapi ini Bu, atas bawah sama-sama di kiri, nggak boleh. Kecuali kebalikannya. Di sini letaknya si C, di sini letaknya si H. Boleh, Bu. Boleh, karena H-nya sama-sama di atas. Intinya ada yang sama, nggak harus H. Kalau ada natrium, natriumnya harus sama-sama di atas. Kalau mau bikin cheese, atau kalau mau bikin yang manyunnya atau yang sedihnya, Na-nya sama-sama di bawah. Kalau trans, yang samanya harus di seberang, di sini dan di sini, atau kebalikannya, di sini dan di sini. Sekarang lihat, kita bandingin ya, cheese sama trans. Mana penghapus? Oh, tadi itu yang Nih, yang trans saya hapus dulu. Tadi kita bikin cheese 1 butena. Sekarang kita lihat yang 2 butena. Kita bikin yang 2 butena. Perhatiin bentuk 2 butena normal. Bentuknya lurus, biasa aja. Rangkapnya ada di C nomor berapa sama berapa? 2 sama 3. C2 dan 3. 2 dan 3. Dia punya tangan 4. Cheese sama trans akan selalu punya tangan 4. Oke. Sekarang lihat sebelah C nomor 2, sebelah kiri C nomor 2 ada berapa? Ada C 1 doang. Gambarin di atas sini. Lihat C yang sebelah kanan. 2. Ada berapa? 2 C. 2 C. 1 ya. Nih lihat 1 doang. Oke, udah atas sama bawahnya serong berarti diisi siapa? H. H. Nah, ini apa? Cheese apa trans? Trans. Yang samanya sama-sama di serong. Kalau mau bikin cheese sama, bikinnya C utama dulu, C nomor 2. Antara C nomor 2 dan C nomor 3. Sekarang sama kayak tadi, bikin ininya. Oke, sebelah kiri tadi masih ada berapa C? 1 di sini. Sebelah kanan? 1 di atas. Mau di atas kita mau bikin cheese. Udah sama, berarti sininya tinggal H, tinggal H. Paham? Berarti kalian bisa menyimpulkan apa? Kalau mau bikin cheese trans nggak boleh. Nggak boleh rangkap, harus rangkap. Rangkapnya tidak boleh ada di pinggir, nggak boleh ada di nomor 1 ya. Rangkapnya harus ada di tengah. Nomor 2 boleh, nomor 3 boleh ya, dan seterusnya. Oke, ini saya hapus yang tadi kita salah. Oke, sekarang kita kasih nama mereka. Cara kasih namanya gimana? Aduh. C.
Cara kasih namanya. Tadi yang ini cis apa trans? Trans. Cara ngasih namanya biasa aja trans. Lihat cabangnya, rangkapnya ada di C nomor berapa? Trans 2. Rantai utamanya berapa? 4. Butena. Yang ini? Iya, ganti depannya doang. Cis 2. Buten. Dah. Berarti yang ujung-ujungnya nggak ngaruh, Bu? Ujung-ujungnya ngaruh. Maksudnya buat ke namanya. Buat siapa? Namanya. Nama dari Ngaruh kan nentuin ini C nomor 1, ini C nomor 4. berarti cabangnya yang H ya? Bukan cabang, dia cuma yang melengkapi C yang ini kan C tangannya harus 4. Terus kenapa pakai 2? Oh, rangkapnya ya? Rangkapnya ada 2. Rangkapnya ada di C nomor 2. Hanya masuk tulis kalau Hanya nggak usah ditulis. Bingung. Kan buat bikin di Kan sana ciri khas cis trans bentuknya emang kayak kepiting. harus dibikin gas berarti ya? Dia harus kepiting. Ciri khas cis trans dia memang harus kepiting. Sekarang sebelum masuk ke Alpuna, saya kasih contoh kalau misalnya dia C-nya ada 5. 5. Iya, ganjil. Rangkapnya di sini misalnya. Kayak kalau ada kayak gini berarti bikin cheese-nya gimana? Nah, iya. Yang di sebelah kiri atas siapa? Yang di sebelah kiri atas. C-nya berapa? 1. Yang di sebelah serong bawah? 2. C2. Mau bikin cheese apa trans? Mau bikin trans berarti siapa? C. Panjangin 5 kan total 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini siapa? Di sini Yang mengatakan dia trans karena kalian melihat C begini atau H yang serong ke kiri? H-nya ya, bukan C-nya. Kalau C-nya beda. Lihat di sini C-nya 2. Kalau 2 itu apa? Etil ya. Kalau 1 metil. Sedangkan ini sama-sama hidrogen berjumlah 1. Di sini 1 cm. Berarti kalau ditanya ciri khas transnya gimana? Kalau kalian bilang ciri khas transnya karena C di ujung sini dan C di sini, salah. Ciri khas dia dikatakan trans karena justru adanya hidrogen yang sama di serong berlawanan, kanan atas dan kiri bawah. Namanya apa berarti? Trans 2. Enggak. Pentena. Pentena, Bu. 5 apa? Pentena. Pentena. Kan enak. Kalau dia bikin cheese, yang sebelah kiri ada berapa? 2. 1 C yang sini, 2 C yang bawah, yang sini. Namanya jam berapa sekarang? Oh, di jam 2 dong. Udah pusing. ada saya konten kreator. Udah, berarti sekarang berapa total isomernya? 5. Ya jangan dihitung ya pentena. Tadi kita fokus ke C4. 6 Bu, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dam. Berdiri. Terus 2 untuk 1. Berarti 6, Bu. 6 ya Bu. 6, kalau 6 berarti kurang 1 karena kelas lain pada nemunya 7. Yang pertama apa? Yang kedua, ketiga, yang keempat, siklobutena. Siklobutana. Yang keenam,
kelima itu tadi ya, salah. 1 metil siklopropana kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Keenam trans 7 cis. Berarti total isomernya ada 7 isomer. Itu termasuk ke isomer geometri. Iya, tapi dia hitungannya tetap 2 karena dia beda. Cis sama trans. Lanjut, alpuna. Numpang apa? Oke, yang alpuna kita pakai jumlah C-nya sama kayak alkana. Tadi yang alkana berapa? Awas berdarah tangannya. C5 yang alkana C5H12. H12. C5H12 alpuna Prabu 10. Jadi bawah. Nah, 8 ya. C5H8. Oke, C5H8 ini bakalan banyak banget, tapi sepertinya waktunya nggak cukup. Nanti kalau kita nggak cukup di belakang atau nanti kalian minta fotoin ke F2C dan F1A biar tahu, atau kalau nggak ngerti boleh nanya ke mereka ya kalau mereka ngerti. Oke, C5H8. Pertanyaannya masih sama ya. Ada berapa jumlah isomernya? Langkah pertama masih sama. Ngapain? Bikin normal 5. Tangkapnya di mana? Di Kiri. Alpuna berapa? 3. Namanya apa? Oke, abis itu kita ke isomer apa yang gampang dulu? Posisi dikemanain? Kita geser. Bu geser itu cuma 1. Berarti 2. Ya kan sabar Prabu, ntar kalau ngelengkapin 2 bingung. Berapa namanya? Siapa namanya? 2 pentuna. Terus kalau digeser lagi bisa nggak? Bisa kalau digeser lagi. Bisa nggak berarti? Mas Ering jawab bisa, Mas Ering jawab nggak bisa. Tapi beda. Gak bisa Bu, soalnya sama aja. Nggak bisa, soalnya jawabannya sama aja. Berarti nggak bisa. Habis itu kita kemana? Ke rangka. Fungsi. Fungsi rangka. Rangka. Kita apain yang rangka? Potong kemana? Yang mana? Yang mana? 1 pentuna apa 2 pentuna? 1 apa 2? 1 kita potong jadi apa? 1. Kita potong jadi apa nama rantai utamanya? 2 Ini rantai utamanya jadi berapa? Jadi butuna. Jadi butuna. Butuna berarti 4. Yang 1 kita taruh mana? C2 dari kiri apa dari kanan? Kiri. 2C di sini. Betul. Kenapa nggak bisa? Ya, tangan C maksimal 4. Lihat tangan dia udah berapa? 4. Berarti masukin kemana? Dua kanan. Dia urutannya yang bener nomor berapa nih? 2 kanan. Ngasih nomor C-nya dari kiri apa dari kanan? Dari kiri ya, berarti dia C ke berapa? 3. Berarti namanya apa? 3 mentuna. Iya benar. Apa cok? 1 butuna. Udah, bisa lagi?
Bu tadi yang ini yang masuk yang mana Bu? Bisa Bu. Kan yang dua kan masuk. Firas nanya ini masuk yang mana? Mana? Dua. Jenis isomer apa? Rangka, karena dari pentuna dia turun level ke butuna, berarti namanya rangka. Kalau dari satu pentuna ke dua pentuna apa namanya? Posisi. Ya isomer posisi. Masih bisa lagi nggak posisi atau rangka? Bisa. Apa? Saya nanya isomer. Sampai Propuna. Mau bikin propuna, tuh 2, 3, tuh 2, 3, kepanain atas bawah. atas bawah. Iya. Tangan C-nya jadi cacat. Berapa tuh? Dua di meter. Bisa Bu. Jadinya 6. Maksimal aja adalah 4. Berarti bisa apa enggak? Enggak bisa. Ya. Terus kemana kita? Itu apa? Ini apa Ke namanya? fungsi. Alkuna sama kayak rumus siapa? Sikloalkena. Bikin sikloalkena. Siklo apa? Tertutup. 5 berarti segi berapa? 5. 1, 2, 3. Tadi jadinya dia sama kayak siklo siapa? Sikloalkana, alkena, palkuna. Sikloalkena berarti ada rangkap berapa? 2. Ada rangkap 2. Kita taruh aja 1 biji di ikatannya. Udah beres. Namanya apa? Satu ya, satu. Pentena. Karena rangkap 2. Habis itu diapain? Polanya masih sama aja kayak yang tadi. Dibikin Habis kita prop. bikin diapain? Dipotong. Dipotong. Dari pen kemana? But. But itu berapa? 4. Berarti segi berapa? Segi 4. Bikin segi 4. Satunya taruh di mana? Berarti ini rangkap 1. Di kiri ya, di atas. Bawah. Berapa namanya? Cabang sama rangkapnya di mana? 1 metil. 1 metil siklopena. Cabangnya siapa cabangnya? C. Ya C itu siapa? Itu. Dia pakai C. Berapa C? Metil. Ini metil. Metilnya ada di C nomor berapa? 2. Apa 2? Ngasihnya dari mana? Ngasih C-nya? Dari kiri ke kanan apa kanan ke kiri? Kiri kanan. Dari kanan Bu. Dari bawah ini nggak sih? Dari ini metilan. Iya betul dari kanan. Alif pinter banget Din. Enggak, kita ngikut tampil aja, Cok. Udah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa harus di nomor 1? Kalau kalian ngasihnya kebalikan 1, 2, 3, 4. Lihat cabangnya ada di nomor 2. Bener dia berurutan. Tapi kalau di rantai tertutup, jika mereka bisa berada di C prioritas secara bersamaan, pilih yang prioritas. Berarti namanya jadi apa? Satu metil. Jangan lupa butena. Habis itu dikemanin lagi? Segitiga, Bu. Tapi harus bisa. Belum beres segitiga baik. Potong Potong, Bro. Potong lagi, Bena. Karena masih utuh. Bikin propena. Potong lagi. Kan tadi udah dijawab si Adi tuh, bisa bikin segitiga dulu belum beres ini. Belum. Kemana? Potong. Ke posisi. Ke posisi betul. Posisi apa Dit yang digeser? Cabangnya yang digeser. Geser cabangnya. Tadinya cabangnya di nomor 1. Geser ke nomor berapa? 3 sama 4 sih. Kalau di sini apa namanya? Satu cabang. Di 4 mentil. Oh salah. Gak ada mentil. Mentil bukan.
metil. Di C nomor berapa? 4. Kalau dia di sini berarti ngitung C nomor 1 dari mana? Kiri. Dari kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti 3 metil. 1 butena. Masih bisa? Bangun. Potong lagi. Jadi pro. Udah, potong lagi jadi segitiga. Ini si Bagas sama Prabu lihat-lihat kagak mikir ya. Bagas enak banget, Cok. Kenapa? Udah, Si Prabu kan. dikemanain C-nya? Tunggu, di bawah kanan Bu. Di atas nih. Jangan lupa ada rangkap. Jumlah C-nya harus berapa? 2. Ini baru ada berapa? Yang duanya dikemanain? Di atas Bu. Di atas sama sebelah kiri. Di atas sama di sebelah kiri. Apa namanya? Satu koma dua. Enggak 6. Etil 1,2 etil. Rutenya mau kemana rutenya? Kanan ke Kiri. Dari atas ke mana? Ke kiri. Nggak mungkin ke kanan. Kalau ke kanan nanti rangkapnya diapit sama C nomor berapa dan berapa? 1 dan 3. Lihat di rantai lurus. Apa mungkin diapit oleh C paling ujung dan C ujung? Tidak mungkin. Berarti dia jalannya ke kiri. 1, 2, 3. Berarti cabangnya ada di C nomor 1 dan 3. Cabangnya cabang apa? Metil. Berarti di metil. Di etil etil. Apa itu 3 Pak? Propena. Masih bisa lagi? Udah Bu. Tidak. Ntar kalau ini dulu masih ada lagi. Aduh. Apa lagi? Oh, Ditaruh di mana duanya? Geser. Di atas sama kanan. Geser di ke di bawah sini di situ. Nah, Gitu. Gaya banget. Adit kayaknya Apa namanya? Cabangnya C-nya 2. 1, 3 metil. Enggak 1,1. Cabang C-nya 2. Bukan cabangnya ada 2, tapi cabang C-nya Oh, iya. 2. Berarti cabang apa? Etil. Jangan lupa cabang bukan cuma metil di dunia ini. Ada metil sampai dekil. Banyak kita punya cabang. Kalau C-nya 2 apa? Etil. Dia ada di nomor berapa? 1 etil. Ini kenapa siklonya hilang? Siklopropena. Terus bisa lagi nggak? Bisa. Kemana? Ke C yang paling bawah. Ya, C yang paling bawah. Apa namanya? Oh iya. 1, 2, 3. Masih bisa lagi? Bisa. Nggak bisa. Sekarang kemana? Sis. Geometri punya nggak? Punya. Ini aja nggak sih? Geometri punya nggak? Enggak. Rangkap 2. Geometri punya nggak? Enggak punya. Enggak, geometri hanya dimiliki sama Alpena. Alpena. Ini udah mentok belum? Ada berapa berarti totalnya? 9. Ada 9, belum beres. Tapi udah mau pulang. Saya kasih depannya doang ya. Alpuna punya isomer khusus namanya alkadiena. Lihat belakangnya. Diena, di apa? 2. Ena. Berarti apa?
Rangkap duanya ada dua. Nah, betul. Rangkap duanya ada dua. Gimana caranya? Lihat yang satu pentuna. Nih, berhayal ya, satu pentuna. Anggap yang di rangkap 3, satu ikatannya jalan. Geser ke yang C2. Berarti jadi kayak gimana bentuknya? Rangkap C, rangkap 2, C, rangkap 2, C, C. Namanya apa jadinya? Rangkapnya di C nomor berapa sama berapa? 1,2. C-nya ada berapa? 5 apa? Lihat nih belakangnya. Adiena. Pentadiena. Nama siapa itu? Pentadiena ya. Oke, sekarang dari 1,2 bisa diapain lagi? Geser. Kemana gesernya? Siapa yang digeser? Ikatannya yang digeser. 1,3 Pentadiena. Terus Potong. Posisi. masih posisi, geser lagi. 1,4 Pentadiena. Terus rangka dari mana? Tiga Bu. Dari 1,3 kata Adit ya, bukan kata saya. Satunya yang ini yang kita potong dari kemana Idit? C tengah yang mana, kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Kenapa nggak ada yang jawab sama aja? Betul, Vira, sama aja. Mau taruh di sini ataupun di sini, namanya akan sama aja. Kalau di sini namanya jadi apa? Apa sih cabangnya dulu? Masih bisa, lanjutin sendiri, cari maksimal minimal 16. Lihat nih udah ada berapa nih papan tulis? 13. 1, 2, 3. Ini ulangan buat ini. 3 laginya nanti cari sendiri ya. Dia dari Diena, karena ini Diena belum beres, karena yang atas udah beres. Sekarang saya tanya, ada berapa isomer posisi yang udah kita gambarin di Diena di Alpuna? Posisi ya? 6 Bu. 6 Posisi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya nggak ada. Makanya kalau dikasih soal dengerin baik-baik. Soalnya belum beres. Kalau dikasih pertanyaan kayak gitu, jawabannya nggak ada. Karena mereka mix, yaitu fungsinya berbeda-beda atau jenisnya beda-beda. Kecuali saya tanya, nomor berapa yang berisomer rangka sama nomor 1? Isomer rangka. Berisomer rangka sama nomor 1. 2. 2. 8 Bu. Iya. Aduh saya udah 3. Memori full banget Nomor ini. 3, betul. Ya, isomer rangka mengubah bentuk struktur C dari pen menjadi bul. Kalau nomor 1 sama nomor 2 namanya isomer apa?
Posisi nomor 1 sama nomor 9 mereka berisomer apa? 1 sama 9. Fungsi Bu. 1 sama 9 Posisinya barang fungsi. fungsi, betul ya. Nomor 11 sama nomor 10 Itu fungsi Bu. Posisi dong. 10 sama 11 Posisi nggak sih? Rangka sama posisi. Posisi. Rangka sama fungsi Bu. rangka doang. Kan dia yang berubah propenanya sama siklonya. Siklopropena, siklobutena. Jadi kalau mau tahu rangka itu lihat rantai utamanya. Dia kalau dari but berubah jadi prop berarti berubah. Nomor 5 sama nomor 7 Rangka. betul, rangka. Kemudian nomor 2 sama nomor 7 Itu mana tuh? Ini. Rangka dong. Rangka posisi. 2 sama 7 fungsi doang ya. Nomor 12 dan 13 posisi 11 dan 12 Rangka. rangka ya, kan